Hai, aku Sofi, mahasiswi semester 5 STIMIK Amikom Surakarta. Kali ini aku akan menerangkan tentang tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals dalam pemanfaatan teknologi bagi entrepreneurship di masa setelah pandemi. Tanggal 25 September 2015, bertepat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, para dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals sebagai kesepakatan pembangunan global. Kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia saat itu, Yusuf Kala, turut mengesahkan agenda SDGs. Dengan mengusung tema Mengubah Dunia Kita Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, SDGs yang berisi 17 tujuan dan 169 target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan, berlaku sejak 2016 hingga 2030. Guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan, SDGs berlaku bagi seluruh negara secara universal, sehingga seluruh negara tanpa terkecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target SDGs. Dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, Perpres tersebut juga merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak. Sebagai dampak dari perkembangan teknologi global di era Society 5.0, di mana teknologi bukan hanya digunakan untuk sekedar berbagi informasi, melainkan untuk menjalin kehidupan, maka sistem perekonomian Indonesia pun terus mengalami perkembangan dan inovasi baru melalui ekonomi digital, di mana ekonomi digital merupakan rangkaian aktivitas ekonomi yang memanfaatkan koneksi internet setiap harinya. Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pada tahun 2022, pengguna internet di Indonesia mencapai 220 juta pengguna, yang mana jika kita bandingkan dengan data dari Kemendagri terkait jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 273 juta penduduk, artinya ada sekitar 80,6% pengguna internet dari seluruh penduduk nasional. Angka ini cukup terbilang tinggi untuk dapat mendukung adanya peningkatan ekonomi digital di Indonesia. Dalam perkembangannya, terdapat 3 sektor ekonomi digital di Indonesia yang mengalami pertumbuhan pesat, yaitu on-demand service, financial teknologi, dan e-commerce. On-demand service, di mana layanan akan diberikan sesuai permintaan dari pelanggan, mulai dari layanan transportasi online hingga jasa akomodasi seperti Gojek, Grab, Oyo, Ruang Guru, Traveloka, dan Halodoc. Financial teknologi merupakan teknologi keuangan yang menggabungkan antara teknologi dengan sistem keuangan, mulai dari payment, P2P lending, dan crowdfunding. Adapun finansial teknologi yang banyak dikenal di masyarakat yaitu OVO, Link-Aja, dan kitabisa.com. E-commerce merupakan suatu proses untuk menjual dan membeli produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan. Adapun e-commerce yang berkembang di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Bukalapak. Dengan berkembangnya sektor ekonomi digital, tentu akan memberikan kemudahan bagi para konsumen untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Selain itu, dapat memudahkan para penjual maupun penyedia jasa untuk dapat menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Hal inilah yang diharapkan dapat menambah pertumbuhan ekonomi nasional melalui perkembangan UMKM pada e-commerce. Sekarang pertanyaannya, kita sudah berkontribusi dalam sektor ekonomi yang mana nih? Apakah on-demand service, finansial teknologi, atau e-commerce? Atau bahkan ketiganya? Yuk jadilah salah satu dari pemuda yang peka akan ekonomi digital.